رسول الله محمد بن عبد الله الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أن الله يعلي درجاته فعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. قال مصنف الكتاب رحمه الله: ومن الخمسين عشرون أزداد هذه العشرين، وهي العدم ضد الوجود، والثانية الحدوث ضد القدم، والثالثة الفناء ضد البقاء، والرابعة المماثلة ضد المخالفة. فيستحيل عليه تعالى أن يماثل الحوادث في شيء مما اتصف به، فلا يمر عليه تعالى زمان وليس له مكان وليس له حركة ولا سكون، ولا يتصف بالألوان ولا بجهات، فلا يقال فوق الجرم ولا عن يمين الجرم، وليس له تعالى جهة. ولا يقال إني تحت الله فقال العامة إني تحت ربنا، أو أن ربي فوق كلام. والمنكر يخاف على من يعتقد الكفر. Para jemaah, kita melanjutkan di pembahasan mu'taqad (50) yang mana sudah kita bicarakan 20 mu'taqad dari 50 mu'taqad, yaitu mu'taqad yang 20 yang kita sudah bicarakan itu, yang mana itu dibicarakan tentang wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat dari mulai wujud sampai mutakalimah. Lah, sebaliknya ini belum dibicarakan. Sebaliknya daripada 20 sifat yang wajib, itu 20 sifat yang mustahil menjadi lelawanan daripada 20 sifat yang wajib. Yang dimaksud dengan dzid di sini secara makna adalah dzid secara lughawi, ya. Jadi dzid yang di sini dimaksud adalah secara umum, lawan kata begitu. Secara umum adalah lawan kata. Nah, setelah mengetahui 20 sifat yang wajib, sebagai tuntutan akal mengatakan, lah, mustahilnya mana? Mustahilnya ya sebaliknya daripada yang wajib. Itu wujud, ya, dzidul adam. Adam itu dzidul wujud. Tiada itu lawan kata dari
ada. Kemudian hudus lawan kata dari idam. Fana lawan kata dari bakok dan seterusnya. Zid yang di sini dimaksud dari kata tadi adalah mutlakul manafi. Di mutlaknya yang tiada bagi Allah Ta'ala. Ya, katakan mutlakul manafi itu seperti hal yang mustahil gitu. Mustahil apa sih ya? Mustahil itu ma la tasawwaru fil aqli wujuduhu. Apa yang tidak ditemukan oleh akal adanya itu namanya mustahil. Nah, mutlakul manafi itu disebut dengan adalah mutlaknya manafi itu kalau menurut ahli mantek tuh seempat. Jadi iden ya, mutanafian, akiden, itu semua disebut adalah mutlaknya manafi. Ada manafat yang empat itu. Jadi kita mengatakan yang mustahil bagi Allah setelah mengucapkan kata sebaliknya yang wajib bagi Allah, kita akan membicarakan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah itu adalah adam. Adam itu diambil dari kata zidnya wujud, kebalikannya wujud. Umpamanya dikatakan dari nakitnya yang mustahil bagi Allah Ta'ala tidak wujud. Terus mustahil bagi Allah Ta'ala tidak kidam. Mustahil bagi Allah Ta'ala tidak baqo. Mustahil bagi Allah Ta'ala tidak mukhalafah. Itu dari sisi nakit namanya. Kalau dari sisi zid itu adalah mustahil bagi Allah adam, mustahil bagi Allah hudus, mustahil fana, mustahil mukhalafah. Ini katakan yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan ini memang kita tuh paham mu'taqad yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah itu. Jadi pedomannya orang mukmin. Mau paham iman kok nggak paham wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, ya tidak disebut orang makrifat. Mengetahui ya, tidak kidam misalnya ya, tidak kidam. Kalau tidak kidam itu berarti hudus. Tidak baqo itu fana. Tidak mukhalafah ya mumasalah. Itu terus begitu. Mustahil bagi Allah adam, hudus. Kita mengatakan kidam itu adamul awaliyah, tidak ada awal bagi wujudnya. Nah, yang awal bagi wujudnya itu hudus. Mustahil adam, ya, mustahil adam yang jadi lawan wajibul wujud
itu bukan seperti Adam awaliyah atau Adam sabik atau Adam lahik. Adam lahik dan Adam sabik, Adam sebelumnya dan Adam sesudahnya itu tidak sama dengan kebalik dengan zidnya mustahil, zidnya wajibul wujud. Jadi zidnya lawan kata daripada wajibul wujud itu mustahil Adam. Lalu Adam sabik dan Adam lahik itu Adam yang menjadi permulaan dengan Adam yang menjadi luhukul Adam, Adam atau yang kesusul dengan Adam itu ya, yang nyusul dengan Adam itu kayak misalnya setelah wujud, Adam setelah wujud. Kalau Adam sabik itu Adam sebelum wujud. Nah, Adam sebelum wujud dengan Adam setelah wujud itu bukan Adam yang jadi zidnya wajibul wujud. Jadi mengingat Adam itu ada Adam yang menjadi zidnya wajibul wujud, ada Adam yang bukan jadi zidnya bukan zidnya wajibul wujud. Ayo, Adamnya alam sebelum wujud. Nah, itu namanya Adam sabik. Adamnya alam setelah wujud itu namanya Adam lahik. Itu bukan Adam yang sama dengan mustahil, yang kebalikannya jadi wajibul. Ada Adam yang jadi kebalikannya wajibul wujud itu mutlak. Kalau Adam yang menjadi tidak Adam lahik atau Adam sabik itu jawas ya. Adam yang jawas. Nah, itu pun termasuk dari mutlaknya manafi, mutlaknya tiada yang tiada bagi Allah semua. Baik itu Adam lahik atau Adam sabik ya, atau Adam yang jadi kebalikannya wajibul wujud. Terus wasaniyatu al mustahil hudus zidul kitam wasalisatu al fana zidul baqa. Fana itu luhukil Adam. Nah, hudus itu sabik Adam sabik, Adam lahik. Fana itu Adam lahik. Kemudian yang keempat mumasalah. Mustahil mumasalah. Kebalikan daripada mukhalafah. Maka mustahil bagi Allah ayyuma salal hawadis. Mustahil bagi Allah itu menyamai dengan hawadis. Fi syai'in mimma tasaffu bihi. Di dalam sesuatunya dari apa-apa yang menjadi persifatan bagi hawadis. Jadi apa saja yang menjadi sifat-sifat hawadis itu mustahil bagi Allah. Jadi kalau kita ini nggak kenal yang namanya hawadis, nggak tahu yang namanya hawadis, ya nggak tahu namanya qidam. Jadi apa jirim harus punya jirim, arad pertama ya, nama kita mengetahui jirim dan arad, bahwa mukhalafah lil hawadis, bahwa Tuhan itu wujudnya bukan jirim dan bukan arad. Mustahil Tuhan itu wujudnya jirim, mustahil sifatnya arad. Itu paling harus mengetahui yang namanya jirim dan arad, karena ma'rifatillah, mengetahui Allah Ta'ala itu syaratnya yang mengetahui jirim dan arad. Nah, kalau tidak mengetahui jirim dan arad, ya tidak ma'rifat kepada Allah. Nggak kenal sama Allah Ta'ala lah, nggak kenal sama Allah Ta'ala, apakah itu orang mukmin? Ya.
syaratnya iman tuh. Jadi ma'rifatullah itu mengenal Allah itu jadi wajibnya orang mukmin. Jadi wajibnya orang mukmin itu ma'rifatillah. Syaratnya makrifat kepada Allah ya mengetahui arad dan jifrim. Lah kalau tidak mengetahui arad dan jifrim, maka ya tidak tahu mukhalafahnya, karena mukhalafah ini ibarah adamul mumasalah, menggambarkan tidak adanya kesamaan Allah Ta'ala terhadap hawadis. Nah, disamakan itu bahwa khalafah bagi Allah Ta'ala hawadis, bahwa Allah Ta'ala wujudnya bukan jirim. Lah tidak tahu jirim bagaimana bisa mengetahui bedanya. Kayak kita gambarkan begini, orang yang kenal gelas tentu mengenal yang bukan gelas. Orang yang tidak tahu yang bukan gelas, ya tidak tahu gelas. Nanti dikasih gayung dikira gelas. Dikasih kulkas, wah ini namanya gelas. Karena nggak kenal yang namanya gelas. Jangan dianggap remeh orang mengenal jirim dan arad tuh. Mustahil bagi Allah Ta'ala menyamai dengan awasis di dalam sesuatunya dari apa-apa yang menjadi persifatannya. Maka fala yamurru alaihi ta'ala zaman. Tidaklah bagi Allah Ta'ala diliputi oleh masa. Nah yang namanya masa itu berubah. Jangan menganggap sekarang Tuhan, ya ada Tuhan sekarang. Ya sekarang Tuhan lagi apa gitulah ya. Atau sudah misalnya Tuhan sudah berkata. Tuhan sedang berbicara. Makanya kalau Allah Tuhan telah berkata, ini ada telahnya, ada sedangnya. Yang namanya telah dan sedang itu namanya itu diliputi oleh zaman. Sudah itu ya zaman. Zaman yang lampau gitu namanya sudah. Sekarang ya itu hal atau zaman sekarang. Zaman sekarang itu namanya zaman mudharaah. Mudharaah, madhi itu semuanya zaman. Namanya kalau kita baca tafsir Al-Quran nggak tahu mu'taqad, nggak tahu yang mustahil bagi Allah, nggak tahu takwilnya, ya selesai udah. Jadi bisa-bisa mengajak goblok bareng-bareng kan gitu ya. Nah, orang goblok ngajak goblok. Sering kita dengar, tahu siapa itu yang bicara, sering pokoknya ya. Tuhan telah berkata. Bila Tuhan ada bilanya segala. Ini semua mengarah pada zaman. Lah takwilnya bagaimana itu? Tuhan itu ngomong bicaranya ya sifat. Bicara itu adalah sifat kan. Yang namanya bicara itu sifatnya kan. Lah namanya Tuhan telah berbicara. Nah, ketika itu juga. Ketika itu zaman. Kalau katakan ahli bahasa itu ahli nahwu, dzaraf. Dzaraf itu ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Meletakkan Allah Ta'ala mengatakan ketika, sedang, sudah itu semuanya dzarafnya dzaraf apa? Dzaraf zaman. Nah itu yang mustahil bagi Allah. Maka mustahil bagi Allah yamuru alaihi zaman, diliputi bagi Allah itu zaman atau masa. Walai salahu makan, dan tidak pula Allah Ta'ala itu diliputi oleh tempat.
Karena yang diliputi oleh zaman, diliputi oleh tempat itu adalah makhluk atau hawadis. Karena apa saja yang diliputi oleh tempat dan diliputi oleh masa itu ya berubah. Zaman itu berubah enggak sih? Zaman berubah, tempat berubah. Lah nyifati Allah Ta'ala dengan sifatnya hawadis, karena apa-apa yang berubah itu adalah hawadis. Berubah, tahu ya. Nah, berubah itu sifatnya hawadis. Lah kalau Tuhan mukhalafah lil hawadis, Tuhan itu ya mustahil berubah. Tuhan mustahil berubah. Lah menempat juga berubah. Tadi di sana, ya kan? Sekarang di sini berubah. Bab apa yang berkaitan dengan tempat itu jirim. Jirim itu apa yang berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan zaman. Kapan dia berada di sini, kan begitu ya? Nah ini bahayanya orang yang tidak mengetahui arad dan jirim hingga menganggap Tuhan itu arad dan jirim, mensifati Tuhan dengan sifatnya arad dan jirim. Nah, mensifati Tuhan dengan sifat arad dan jirim, ya sudah. Islam, ya Islam, tapi Islam ikut-ikutan. Karena sholat ngikut. Ya, karena umumnya sholat, ya sholat. Umumnya haji, umumnya Islam, jadi ikut Islamnya. Namanya Islam ikut-ikutan, itu Islamnya orang munafik. Karena kebetulan jadi anak cucunya orang Islam, yang ngikut jadi orang Islam. Coba itu jadi Nasrani, anaknya Nasrani atau cucunya orang Nasrani jadi ikut nggak? Ikut Nasrani. Jadi bukan konsepnya sendiri, enggak. Konsepnya ngikuti orang umum saja. Nanti imannya juga taklid. Jadi agamanya taklid. Agamanya taklid ya, kalau masalah amaliannya sholat itu taklid wajib lah. Tapi kalau iman taklid gimana? Iman taklid itu tidak sah. Kalau sholatnya ikut-ikutan, ya apa-apa. Tapi kalau imannya ikut-ikutan, sudah. Mudah-mudahan kita nggak sampai yang demikian. Makanya orang ngaji tauhid ini sudah jarang sekali. Kalau umpamanya orang bicara memahami jirim, arad itu dikatakan orang aneh udah sekarang. Ente kumpul sama siapa? Anak kumpul sama jirim. Nah, namanya jirim sama jirim kan bisa kumpul. Ini satu kampung jirim semua, satu pasar jirim semua. Ya memang begitu. Seluruh isi langit dan bumi, ya jirim. Jirim tuh. Jadi jirim itu ya tadi orang mengenal alam, ya pasti yang namanya alam itu kalau jirim dan arad. Kumpulan jirim dan arad disebut alam. Walaysa lahu harakatun wasukun, dan tiada bagi Allah itu bergerak maupun diam. Karena punya sifat gerak dan diam itu, sifat gerak dan diam itu sifatnya siapa? Sifatnya jirim. Mustahil ada jirim misalnya ya enggak bergerak dan tidak diam. Tapi kalau jirim itu bergerak ya bukan mustahil, jaiz.
Jirim kok diam? Boleh. Jirim kok gerak? Boleh. Tapi kalau jirim nggak gerak, nggak diam, mustahil. Jirim menempat? Wajib. Itu kan begitu. Tadinya gerak, kemudian jadi diam, apa disebutnya? Berubah. Tadinya gerak jadi diam, jadi apa? Berubah. Tadi di sana, kemudian di sini jadinya apa? Bergerak. Tadi di sana, sekarang di sana, apa namanya? Diam. Dan seterusnya begitu. Seandainya Tuhan itu menempat, ya pasti Tuhan itu punya sifat gerak atau sifat diam. Nah, kalau Tuhan itu punya gerak dan diam, ya sesama dengan hawadis. Mustahil Tuhan sama dengan hawadis. Dan memustahilkan Tuhan itu sama dengan hawadis, saya di sini menggambarkan bahwa Tuhan bukan jirim dan bukan arad. Wujudnya Tuhan bukan jirim, sifatnya Tuhan bukan arad. Karena jirim dan arad itu lazim. Kita harus tahu ya, namanya jirim itu ya lazim dengan tempatnya pertama. Kemudian yang nama jirim lazim pada arad. Namanya arad itu lazim kepada jirim. Tiap-tiap ada jirim pasti ada tempatnya. Satu ya. Kedua, tiap-tiap jirim pasti ada aradnya. Tiap-tiap arad pasti ada jirimnya. Karena jirim dan arad itu indil-indilan terus. Itu nggak pernah pisah. Kayak longan, kolong ya. Kalau ada kolong, di atasnya pasti ada apa? Ada meja. Kayak kolongnya apa? Gitu kan ya. Kolongnya meja. Nah, geraknya apa? Geraknya meja, bukan geraknya kolong, bukan ya. Geraknya meja. Nanti di sini tiap-tiap arad itu pasti ada apa? Ada jirim. Jirim dan arad itu lazim mazum. Arad dengan jirim juga lazim mazum. Jadi tiap-tiap arad itu mulazamah dengan jirim. Karena tiap-tiap yang mulazamah dengan jirim disebut arad itu, tiap-tiap arad pasti ditemukan barunya. Kan ya? Tiap-tiap arad itu ditemukan barunya. Dan tiap-tiap yang melazimi dengan si baru itu pasti wujudnya baru. Kalau ditemukan aradnya itu baru, maka malzumnya yang dikentilin ya. Yang dikentilin sesuatu yang baru ya pasti baru. Jadi kalau Tuhan itu wujudnya jirim, pasti Tuhan itu sifatnya arad. Nah, kalau Tuhan itu sifatnya arad, ya pasti Tuhan itu baru. Kalau Tuhan itu baru, ya niscaya Tuhan ada yang bikin. Nah, gimana kalau Tuhan itu ada yang bikin? Ya tidak bersifatan qidam dan baqa. Nah, itu mustahil. Itu hal-hal yang mustahil. Yang mustahil ya diketahui. Ya. Walai selalu, dan tiada bagi Allah itu bersifat harokah dan diam. Karena gerak dan diam itu sifatnya jirim. Kemudian wala yatasifu bi alwan, dan mustahil Tuhan itu dengan bersifat alwan, misalnya ya. Alwan itu
macam-macamnya ya, arot namanya alwan. Seperti apa? Bunder, bentuk ya, bentuk itu alwan lah. Panas, dingin itu juga alwan. Kalau bentuk itu bisa kotak, bisa bunder. Itu alwan tuh macam-macamnya. Macam-macamnya apa? Macam-macamnya bentuk, macam-macamnya rasa, itu disebut alwan. Makanya Tuhan tuh yang nggak dingin, nggak panas, nggak bunder, nggak kotak, nggak persegi, komplit lah. Itu hal-hal yang menjadi sifatnya jirim. Karena arot itu berdiri pada jirim. Tiap-tiap alwan itu pasti ada jirimnya. Tiap-tiap kotak ya ada jirimnya. Tiap-tiap panas ada jirimnya. Kalau tidak panas, dingin, itu urusan rasa ya. Ya, menemukan adanya Allah ya, nemu adanya Allah, mukhalafah lil hawadis, itu akal nemu. Kalau akal nggak nemu gimana? Iya, bukan akal nggak nemu ya, bukan urusan kita ya. Akal nggak nemu, apa Tuhannya nggak mukhalafah? Nemu ya mukhalafah, iya nggak nemu juga mukhalafah. Jadi wajib mustahil bagi Allah Ta'ala itu akal nemu atau tidak nemu mutlak saja. Mutlak itu ya tidak berkaitan dengan nemunya si akal ya. Hanya kayak jirim itu menempat, akal nemu ya. Nah kalau akal nggak nemu, tetap menempat juga, bukan karena nemunya akal, bukan, cuma di sini akal nemu. Bukan penemuan akal, bukan. Tuhan itu adalah hasil penemuan akal lah. Kalau akalnya nggak nemu, bisa begitu. Jadi nggak ada urusan dengan hukum itu begitu. Bukan artinya penemuan akal, bukan akal nemu, bukan penemuan akal. Akal nemu Tuhan itu mukhalafah lil hawadis lah. Kalau akal nggak nemu bagaimana? Ya tetap mukhalafah lil hawadis, mutlak saja. Jadi apa yang disebut mutlakul manafat itu yang mutlak, yang tiada semua bagi Allah Ta'ala itu mutlak. Tiada awal, tiada akhir, tiada pepadana, itu dia kesamaan dengan hawadis. Itu manafat semua. Ya, jadi tidaknya kidam, mustahil, manafat itu. Tidak bako, mustahil. Tidak mukhalafah, mustahil. Kalau tidak mukhalafah itu masalah. Kalau tidak kidam, hudus, tidak bako, fana, dan seterusnya. Fala yamuru alaihi ta'ala zaman walaysa lima lahu makan. Dan tiada bagi Allah Ta'ala menempat. Ya kalau tidak menempat ya tidak gerak dan tidak diam. Karena apa-apa saja yang menempat itu pasti punya sifat gerak dan diam. Selanjutnya, wala yatasifu bi alwan wala bi jihatin, dan juga mustahil bagi Allah Ta'ala wujudnya berarah. Namanya arah itu ada berapa ya? Arah itu gambaran saja ya. Arah itu semua ada berapa? Ada kanan, ada kiri, ada, jadi kanan kiri kan arah itu samping sama ya. Samping kanan, samping kiri, samping atas, samping bawah, di samping Tuhan. Ini samping yang mana gitu kan? Ini kata-kata sudah umum itu. Mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan, sisi yang sebelah mana. Karena sisi itu ada kanan, kiri, atas, bawah, itu namanya sisi itu menunjukkan sebuah arah. Nah,
Ini yang manfaat ya mustahil kalau Tuhan itu punya sisi, kan begitu. Jadi kalau punya sisi ya berarti bisa jadi arah atau menjadi arah gitu ya. Tidak berarah dan juga tidak menjadi arah. Wala bijihatin, dan tidak juga dengan bersifat dengan arah. Tidak berarah, Tuhan itu tidak menjadi arah dan tidak berarah. Lah arah itu ada 6 apa ya? 6 kalau salah. Ada atas, arah bawah, arah atas, bawah, atas, kanan, kiri, belakang, depan. Ini yang bisa tergambarkan begitu. Jadi tidak berarah dan juga tidak menjadi arah. Kalau menjadi arah seperti saya ini di depannya Mas Sony misalnya ya. Kalau saya ada di depannya Mas Sony, berarah nih, menjadi arah ya. Mas Sony juga ada di, saya juga, Mas Sony juga di depan saya. Saya juga Mas Sony juga di depan saya juga di depan Mas Sony. Itu namanya saling apa? Saling berhadapan. Lalu saling berhadapan itu hukumnya sama enggak? Sama, punya depan begitu. Saling membelakangi ya bisa. Ada belakangnya saling membelakangi. Gitu. Jadi yang namanya menjadi arah atau punya arah itu semua sifatnya jirim. Setiap jirim pasti dan tiap-tiap tempat itu pasti punya arah atau menjadi arah. Itu kelanjutannya begitu. Jadi, bacanya sih tafsir Quran, hafal Quran, nafsirin Quran, tahu-tahu judulnya Tuhan ada di atas arsy. Innallaha ala arsy istawa, Tuhan bersemayam di arsy. Sebelum ada arsy bersemayam di mana? Arsy itu kan makhluk, gitu kan? Nah, sebelum adanya arsy, menat di mana? Diam sudah. Jadi nganggapnya Tuhan itu kursi, anggapnya ya. Tuhan bukan tempe gitu mestinya kan. Tuhan bukan tahu. Nah, tahunya di mana? Juga bisa ya. Tempe ada, di mana Tuhan di mana? Ya aduh. Jawabnya tuh. Tuhan itu bukan tempe gitu. Nah, Tuhan tempe ya berarti menempat. Tempenya di mana? Itu di meja, gitu ya. Tahunya di mana? Di lemari. Lemari sebelah mana? Ada sebelahnya terus. Namanya tempat. Oh, di atas lemari. Menghadirkan yang sama menempatnya gitu ya. Lemari menempat. Oh, di atas sih. Nah, tahunya ada di mana? Di atas lemari. Berarti lemari itu di bawahnya apa? Di bawahnya tahu. Ini tahu dan tahu dan lemari akhirnya ya. Nanti Tuhan dengan arsy, Tuhan dengan kursi. Jadi saling nempel lah. Ya kalau nempel duduk itu kan berarti ada pantatnya mestinya ya. Tuhan kok pakai pantat segala. Dah. Ini berabe dah. Ya. Wala yatasifu bil alwan wala bijihan. Maka fala yuqalu fauqul jirim. Maka jangan diomongkan, kalau bisa jangan diomongkan, apalagi diiktikadkan. Diomongkan saja jangan, karena apabila diomongkan itu maksiat, omongan yang sangat besar resikonya. Itu omongan itu menjadi apa? Dosa. Jangan diomongkan. Apalagi sampai diiktikadkan bisa kafir nanti. Kalau kita ngomong dalam taklim ini diawali dengan mustahil begitulah. Udah apa-apa itu memang harus. Mustahil Tuhan kok menempat. Lah ya begitu kan ya.
Menempatnya kan diomongkan, tapi ada mustahilnya di sini. Mustahil Tuhan menempat, mustahil Tuhan berarah. Nah, di sini fala yuqalu faqal jirim, dan jangan diomongkan bahwa Tuhan itu di atasnya jirim. Di atas jirim itu di atas lemari gitu ya. Yang di atas lemari itu ya tempe. Nah, kalau Tuhan di atas lemari misalnya ya. Kalau jirim paham, lemari jirim bukan jirim. Ya udah. Nah kalau Tuhan di atas lemari, bagaimana? Ya mustahil gitu kan. Ini ngomong ala kursi, kan. Tuhan sama, Tuhan ada di langit. Di langit yang keberapa kan gitu kan? Ini langit itu ada berapanya? Ada langit pertama, 3, 7. Nah, di atas langit masih ada langit. Jadi akhirnya apa? Berlapis-lapis. Jangan diomongkan, jangan sekali-kali menjadi sebuah omongan, ngikutin orang yang ngomong gitu, lagi-lagi maka taklid kan. Nah, yang ngomong Tuhan itu di ars siapa? Kiai. Kiainya geblek gitu saja kan. Ya, Tuhan di atas langit. Mana? Tuhan itu di atas becak. Nah, naik becak kan di atas becak. Kok begitu ya mustahil, katanya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya kalau begitu bisa Tuhan di atas lemari atau Tuhan naik becak, Tuhan naik sepeda gimana? Mustahil lah, tak ada mustahilnya. Itu yang orang-orang yang demikian akalnya miring apa? Kalau miring masih benar, nggak punya akal, udah jelas orangnya. Akalnya digunakan buat mikir fulus. Padahal mau dipikir ya begitu fulus, nggak dipikir juga fulus. Fulus itu nggak usah dipikir, mesti kenal dah. Bayi aja sekarang anak kecil sudah megang fulus dah. Kalau fulus cerdas. Oh nggak usah sekolah aja tahu gunanya fulus. Nyimpennya fulus ya luar biasa, perhitungannya luar biasa. Ini banyak punya harem, nggak usah sarjana ekonomi sudah pasti pinter ngatur fulus dah. Pakai nyari harem yang sarjana ekonomi, harem anak sarjana ekonomi, nggak sarjana ekonomi juga bisa ngatur perbelanjaan, harem itu sudah begitu. Harem-harem yang tidak ada sarjana ekonominya, harem sekolah aja enggak, coba tanya fulus paling pinter dia, udah hitung-hitungannya segala kalah lakinya udah sekarang ini. Ya laki kalau urusan ekonomi sama cewek itu udah kalah udah. Gua tanyain belanja berapa, sisa berapa, untuk tabungan berapa, paling bisa jawab. Enggak pakai sekolah itu mah. Laki tanya, Bu, ya Pak, umumnya Bu sama Pak enggak apa-apa dah. Itu sisa belanja masih berapa? Kok tanya-tanya kenapa? Ditanya aja tersinggung ya. Ya minta saja berapa. Makanya karena sudah kebiasaan nanya belanja berapa, ini Tuhan itu berapa begitu juga kan? Tuhan dianggapnya bahan perbelanjaan. Karena sekolahnya sekolah ekonomi serba dihitung semua lah. Nggak sampai begitu ya. Wala yatasifi alwan wala bidya wala yuqalu fal qadim. Wala an yaminil jirmi, dan juga jangan kamu omongkan Tuhan itu di kanannya jirim. Yang kanan itu kan sisi ya. Di sisinya jirim. Di atasnya jirim, ada kanan, kiri. Ya ada jirimnya, ada kanan, kiri pasti ada jirimnya. Karena buat Tuhan itu bukan jirim, ya tidak kanan, tidak kiri, nggak ada kanannya, nggak ada kirinya. Nah kalau menganggap Tuhan itu jirim, ya ada kanan kirinya, gitu ya. Walaisa lahu ta'ala jihad, dan tiada bagi Allah Ta'ala itu berarah.
Maka dengan begitu janganlah dibicarakan menjadi pembicaraan ini tahtallah, bahwa saya ini di bawahnya Allah. Kalau Tuhan di atas, kita di bawah, kan begitu ya. Kita semua ada di bawah Tuhan. Karena Tuhan itu di atas segala galanya. Ini sudah omongan umum, sudah gampang sekali dia, kayak nggak ada nggak kayak omongan tak berdosa lah. kayak bangga sekali. Gimana semua kita ini bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Kok Tuhan di atas segala-galanya? Berarti di atas ente segala, iya. Aduh. Ini sudah, Masya Allah. Kayaknya nggak berdosa yang begitu tuh ngomongnya, kok enak sekali itu. Ini tahtallah. Siapa yang ngomong begini? Wa qaulul ammah, maka omongan orang umum sekarang ya. Jadi omongan umum. Jadi omongan umum nggak kalau Tuhan di atas segala-galanya? Oh, sudah jadi omongan orang umum. Apa? Ini tahta Rabbina. Ini tahta Rabbina. Bahwa kami semua ada di bawah Tuhan. Nah, Tuhan ada di atas segala-galanya. Lah, ada fauqa, ada tahta, ada atas, ada bawah. Na'udzubillah, paham-paham yang demikian jangan kita sampai jadi omongan. Jadi ini tahta Rabbina au inna Rabbi fauqa. Inna Rabbi fauqi, bahwa Tuhan itu di atas kami semua. Kami semua di bawah Tuhan. Nah, yang dominan itu adalah kalamul mungkar, omongan-omongan yang mungkar, omongan yang salah. Lah, omongan yang salah ini kayak tak bersalah. Karena kenapa? Karena goblok. Ya, orang goblok itu ngomong sak kanyom-kanyomin lah. Karena ngomong apa? Karena umumnya ngomong, ya ikut ngomong. Karena itu namanya agamanya orang umum, namanya imannya iman umum. Jangan ikuti imannya orang umum, imannya khusus. Kalau imannya orang umum taklid nantinya. Taklid begitu, kalau umumnya kiainya umum, kiai umum namanya, bukan kiai khusus ya. Umumnya kiai jangan. Kiai umum saja. Ustadz umum, masih umum lah ya, ustadznya masih umum, Pak Ustadznya. Ya, itu. Apa ustadznya, apa kiainya dah. Jangan ngikutin omongan orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan benarnya. Itu omongan Masya Allah ya. Ya, omongan Masya Allah, salahnya begitu saja udah. Lah kalau sampai diitikadkan, ya khaufu ala ma ya'taqiduhu kufur. Mengkhawatirkan apabila sampai diitikadkan, itu menjadi kafir. Jadi sampai dijazmkan, dimantapkan semantap-mantapnya bahwa Tuhan ada di atas. Semantap-mantapnya Tuhan itu punya sisi. Kalau begitu, lah ya sudah. Ini kita berapa hari sih, berapa minggu, berapa tahun di dunia sebentar doang, tapi resikonya berat, resikonya besar. Kita di dunia itu cuma nyicipin doang sebenarnya. Orang hidup di dunia itu nyicipin. Namanya nyicipin itu kan sebentar ya. Nyicipin seberapa sih kalau dibandingkan kita nanti di akhirat itu bakok selama-lamanya. Diazab selama-lamanya. Di dunia ya lamun umpama di dunia sakit sebentar nyicipin sakit. Namanya nyicipin. Nanti kalau sudah sehat terus, pernah nyicipin sakit, sekarang ditakoni pernah sakit, pernah walaupun sebentar, itu kayak bangga lah. Pernah sakit, belum pernah sakit, ente belum pernah sakit, nggak pengalaman, itu begitu kan. Anak udah pernah sakit apa, sebentar nyicipin, namanya di dunia. Makanya kalau wali-wali Allah ya, wali-wali Allah itu, kalau dijadikan sakit pada dirinya, minta tambah, cuma nyicipin itu sebentar, tambah lagi ya.
Beda, kita nggak betah sama sakit, bahkan sakit menjadi musuh bagi orang sakit tuh. Ya. Isi melarat, orang nyicipin melarat enggak apa-apa. Namanya nyicipin kan sementara, jadi tahu rasanya lah. Orang kalau sudah tahu rasanya melarat, kok jadi orang kaya misalnya, nggak kepingin melarat lagi karena pernah nyicipin gitu. Nah sebaliknya orang yang nyicipin kaya jadi melarat ya nggak mau, karena apa? Udah jadi orang kaya nyicipin melarat, sudah tahu payahnya orang melarat. Orang sudah pernah nyicipin sakit, ya nggak kepingin sakit. Enaknya sehat itu pernah nyicipin. Oh iya loh. Tahu enaknya sehat bagaimana sih? Yang disebut nikmatnya orang sehat itu pernah nyicipin sakit. Lah kalau orang nggak pernah nyicipin sakit, nggak tahu nikmatnya sehat. Nah nikmatnya orang punya duit yang bagaimana? Pernah nggak punya duit? Orang nggak punya duit bisa lenglang gitu. Alor gitu, bingung, pernah bingung lah. Karena ini urusan duit ya. Nah orang enak ya pegang duit, ya enak. Karena pernah nyicipin, nggak punya duit. Mbak ada satu orang penasaran. Orang ini nggak pernah melarat sugih, terus dari lahir sampai jadi orang tua kaya. Terus karena apa? Peninggalan bapaknya itu gede. Dimakan 7 turunan nggak habis. Sampai ini pingin nyicipin jadi orang melarat. Tukeran, ini ada sifat tukerannya. Ada orang pemulung tanya, Pak, sampean mulung tuh rasanya bagaimana? Kan bingung dia, pingin pengalaman, namanya pengalaman. Lah, udah karena tuker gimana? Saya ngikut tinggal di rumah kamu tinggal di rumah saya, karena apa? Pingin nyicipin. Lah pemulungnya juga bingung, ini ada orang aneh kan? Orang tua yang payah-payah begini lihat kamu pakai mobil, rumah mewah dan sebagainya, nggak pernah dimarahin bininya, gua udah rumah kontrak sempit pengap. Jadi kerjanya pulang diomelin bini, udah payah tumpuk-tumpukan dah. Lah ini kok pinginnya udah apa-apa dah sementara cicip. Lah setelah nyicipin melarat, gunanya apa? Biar tahu enaknya jadi orang kaya. Nyicipin sakit, biar tahu nikmatnya orang sehat. Itu begitu. Lah kalau orang mukmin dikasih sakit di dunia itu nyicipin, itu nanti akan tahu rasanya sehat yang lama-lamanya. Tahu nanti nikmatnya sehat yang selama-lamanya. Jadi apalah nyicipin ini. Jadi kalau mamanya dikasih sakit sama Allah Ta'ala, yang bombong. Karena barang nyicipin, orang selama-lamanya juga nggak apa-apa. Nggak apa selama-lamanya gimana? Ya nggak apa-apa, barang jais emang mau nolak. Barang jais itu selalu kabul, terima saja. Yang mending kalau akalnya sehat, tahu ini jais, tahu yang wajib. Ya namanya orang tahu wajibnya jirim, mustahilnya jirim, tahu arot wajib, mustahilnya arot. Itu semua ada wajib mustahil jaisnya itu. Tahu wajibnya jirim, ada tahu wajibnya arot. Nah, tahu mustahilnya jirim, ada mustahilnya arot. Lah kalau nggak tahu wajib mustahilnya jirim, nggak tahu wajib mustahilnya arot, kenal jirim aja enggak, kenal arot aja enggak kenal alam, ya enggak kenal Allah Ta'ala. Kenalnya apa? Fulus saja, aduh. Pagi sore urusannya apa? Fulus. Mamanya pengen denger agama buat hiburan, menghibur hati, panggil seorang dai yang bisa lagu-lagu, bisa kiroah. Apa buat menghibur hati, sejuk rasanya kalau saya mendengarkan suara Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran itu masih memberitakan tentang siksaan Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang tapi sejuk. Dasmu. Rasanya enak dan sejuk. Keluarlah air mata. Kenapa sedih saya? Paham nggak? Enggak. Aku sedih kok. Nangis sampai nangis terseduh-seduh. Ente kok nangis kenapa? Paham nggak? Enggak. Lah kok enggak nangis ente? Ya Allah. Terus apa? Terus terenyuh.
Ya inilah agama perasaan demikian. Agamanya perasaan, nangis-nangis. Apa menghadapi mukjizat, saya nggak kuat nangis, itu mukjizatnya Al-Quran. Ayam mumpung masih ada mukjizat kan begitu kan. Nah akhirnya kayak tadi ya, ada yang sebelahnya, yang sebelahnya itu yang patok 3, itu patok lele lah ya. Yang patok itu apa? Mukjizat masih ada. Bisa. Sampai nangis-nangis dah. Nangisnya nangis urusan perasaan semua. Nah ini. Nah, ini penjelasan mustahil. Yang mustahil bagi Allah adalah mumasalah lil hawadis. Sama dengan hawadis, sesama dengan hawadis itu mustahil. Jadi kan tadi mustahilnya Adam, mustahil hudus, mustahil fana, mustahil mumasalah. Nanti wajib mukhalafah, mustahilnya mumasalah. Tidak kita mustahil, tidak kita mustahil, tidak bakal mustahil, tidak mumasalah, itu nakidnya. Jadi diambil dari sisi nakidnya, diambil sisi dzidnya, itu semuanya itu anwa'ul manafat namanya, anwa'ul muma, anwa'nya bagian-bagian yang nafi-nafi. Itu. Jadi bagian-bagian atau manafat tuh atau mutanafiyah, namanya mutanafiyan itu. Barang-barang yang tiada semua. Tiada bagi Allah. Yang mustahil bagi Allah, yang tiada bagi Allah apa saja, kan begitu kan? Yang mustahil, yang tiada bagi Allah itu adalah Adam, mustahil Adam, mustahil fana, mustahil baqa, mustahil apa? Fana, mustahil hudus, mustahil mumasalah, mustahil tidak kidam, mustahil tidak baqa, mustahil itu tidak mukhalafah. Itu dari sisi nakidnya. Al-khamisatu, mustahil bagi Allah itu al-ihtiyaj ila mahal. Mustahil ya. Butuh kepada zat. Mustahil Tuhan itu butuh kepada zat. Nah Tuhan itu istighna. Namun kita bicara Tuhan ya harus paham maknanya Tuhan. Tuhan, kalau orang apa Melayu ngomong Tuhan, orang Jawa ngomong pangeran. Kan kalau orang Inggris ngomong apa? God, Cina ngomong Tian. Kalau Arab ngomong ilah, itu masih sama lafadznya, mas, secara teksnya ya. Teksnya Tuhan dah begitu saja lah. Konteksnya apa maknanya? Itu harus tahu. Tuhan itu apa sih? Nah, kalau nggak paham Tuhan bagaimana? Nah, tanya Tuhan itu apa? Harus paham enggak? Kalau nggak kenal nggak bisa paham. Namanya Tuhan itu ya istighna, gitu namanya. Tuhan itu apa? Ya istighna. Tuhan itu istighna. Istighna itu kata lawan daripada, lawan katanya istighna apa? Ihtiyaj, iftikar, ada ya. Iftikar itu lawan kata dari istighna. Kaya itu lawan katanya apa? Miskin atau butuh, kan gitu ya. Mustahil Tuhan itu butuh kepada apa? Pada mahal. Berarti bisa dikatakan bahwa Tuhan itu, maknanya Tuhan itu adalah istighna anil mahal. Tuhan itu tidak butuh. Namanya Tuhan itu kaya. Kalau misalnya mana kaya? Kaya apa Tuhan gitu kan? Punya kekayaan, Tuhan kaya. Maknanya bagaimana? Tuhan itu kaya, maknanya apa sih? Kaya memiliki langit, bumi seisinya itu adalah milik Tuhan itu. Maknanya Tuhan itu kaya. Lah sebelum punya langit, bumi seisinya punya apa? Ya nggak punya apa-apa, melara dong lah.
itu namanya muqayyad yang demikian. Yang maknanya kaya bagi Tuhan mutlaknya apa gitu kan? Yang itu kan mustahil, makna demikian mustahil. Karena kalau Tuhan maknanya kaya itu memiliki langit dan bumi, itu muqayyad. Sama kayak Haji Fatoni lah, begitulah. Haji Fatoni itu kaya, punya toko, punya rumah, wes hasil itu namanya pantas karena itu muqayyad, berkaitan sama kepemilikannya, punya kaitan. Nah, Tuhan kaya bagi Tuhan mananya apa gitu kan? Mananya adalah tidak butuh kepada apa? Kepada zat. Tuhan itu tidak butuh, mananya istighna anil mahal. Itu Tuhan. Tuhan itu tidak butuh kepada zat. Maknanya apa sih? Tuhan itu bukan sifat. Nah gitu. Dia katakan istighna, Tuhan itu kaya. Maknanya apa? Maknanya Tuhan itu bukan sifat, itu saja. Tuhan itu kaya, artinya Tuhan bukan sifat. Kalau Tuhan itu sifat, ini saya butuh kepada selainnya. Nah, namanya sifat, itu apa-apa yang butuh kepada mahal, butuh kepada zat. Mustahil. Ya, mustahil Tuhan itu butuh kepada mahal, butuh kepada zat. Kalau Tuhan itu butuh kepada zat, niscaya Tuhan itu sifat, begitu. Nah, mustahil al-ihtiyat ialah hal yang kelima, mustahil Tuhan itu butuh kepada zat. Zat ya. Yakumu biha, artinya yakumu biha. Tuhan itu berdiri pada zat. Kalau Tuhan itu berdiri kepada zat, berarti Tuhan itu sifat. Au ila mukhassis, atau Tuhan butuh kepada yang menciptakan. Nah, karena yang di sini kita sudah tahu bahwa istighna anil mahal wal mukhassis itu adalah mutlak bagi Allah Ta'ala. Kaya, makna kaya yang dalam arti di sini mutlak. Mutlaknya kaya bukan muqayyad ya. Mutlaknya kaya itu ya tidak butuh kepada zat dan tidak butuh kepada mukhassis. Nah yang butuh kepada zat dan butuh mukhassis ya bukan Tuhan, begitu saja. Kenapa? Nah, itu butuh sih. Sifat kebutuhan itu mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu tidak butuh kepada zat dan juga tidak butuh kepada yang menciptakan. Au ila mukhassis ay mujid ta'ala yang menjadikan itu. Anzalika wa hadza dzidul qiyamu bi nafsi. Dan ini kebalikan daripada qiyamu bi nafsi. Maka mustahil Tuhan tidak qiyamu bi nafsi dari sisi nakidnya. Tidak qiyamu bi nafsi bagi Allah itu mustahil. Wajib qiyamuhu binafsih. Lah tidak qiyamu binafsih itu maknanya ihtiyaj ila mahal wal mukhassis. Ihtiyaj atau iftikar. Berhajat, orang ngomong berhajat. Ya, berhajat, butuh kan sama ya namanya orang berhajatan itu orang butuh kan begitu kan. Oh lagi apa? Hajatan. Butuh enggak itu? Butuh didatengin ya kan? Butuh difuk, namanya orang hajatan, ada apa organ tunggal dan sebagainya, bikin ria-ria ya, namanya riaan tuh, riaan itu kan musyrikan begitu lah. Sirikan ya, ria sirik sama ya, ria itu masih sirik-sirikan tuh, ya bukan nyiriknya Allah Ta'ala bukan ya. Lagi sirikan lagi amal sirik-sirikan itu amal ria-riaan. Ria amal itu namanya sirik kan terang-terangan itu lagi ngomong ria. Lagi apa? Lagi hajatan. Lagi butuh sumbangan, butuh ditonton dan sebagainya kan ya. Orang kan namanya kalau orang kondangan itu mendatangin siapa sih? Lagi ngandangin orang kondangan, lagi datengin orang hajat.
Orang hajat itu lagi butuh didatengin, butuh disumbang, butuh di alam. Wah kalau di alam seneng, waduh ente masya Allah ini hajatan kamu apa sih? Wah orden tunggalnya, wah seneng bukan? Dia diundang, ente diundang sama ente datang nggak hajatnya si Umar? Hiburannya apa? Ya kan hiburannya kan nggak ada hiburannya, males. Karena nggak ada hiburan, datang supaya dihibur. Kalau saya dihibur lah, saya nanti ngalem. Lah itu sudah biasa begitu. Nah kembali sini al-mujid ta'ala. Ai al-mujid ta'ala anzalika wa hadza, dan itu adalah ziddu qiyamu binafsih. Itu kebalikan daripada qiyamu binafsih. Jadi kebalikan qiyamu binafsih itu adalah ihtiyaz anil mahalin wa ihtiyat anil mukhassis. Nah, apabila Tuhan itu tidak qiyamu binafsih, berarti butuh kepada yang menciptakan dan butuh kepada zat. Niscaya Tuhan itu adalah jirim. Niscaya Tuhan itu arot, begitu kan? Apabila Tuhan itu butuh kepada zat, ya Tuhan itu sifat. Apabila Tuhan itu butuh kepada yang menciptakan, Tuhan itu baru. Lah mustahil Tuhan itu sifat, Tuhan itu baru. Kemudian mustahil pula, yang mustahil ya. Ini yang mustahil dibicarakan nanti ada 20 sifat. As-sadisatu ta'addud bimana tarkib fi zat au sifat au wujudun nazir fi zat au sifat au af'al. Nah. Kemudian yang ke-6, mustahil bagi Allah itu ta'addud. Maknanya adalah tarkib, tersusun. Mustahil Tuhan itu bilangan. Artinya bilangan ini tersusun. Umpamanya satu. Tuhan itu satu kumpulan apa satu pisahan gitu kan? Tuhan itu satu kumpulan. Nah, satu kumpulan itu maknanya ya tadi ada tangannya, kita ini satu, ada tangannya satu, kakinya satu. Kalau kaki kiri satu, kaki kanan dua, itu namanya hitungan kan? Ya kita ini kan satu tumpuk-tumpukan nggak ini? Itu satu tumpukan. Tuhan itu satu tumpukan apa satu pisahan gitu kan? Kalau satu tumpukan ya berarti Tuhan beranggota. Nah itu mustahil. Mustahil Tuhan itu bilangan. Baik itu bilangan kumpul atau bilangan pisah. Yang keenam, mustahil ta'addud. Ta'addud itu bukan wahdaniyah, tidak wahdaniyah misalnya. Tuhan itu tidak esa, tidak wahdaniyah. Berarti apa kalau tidak wahdaniyah? Tidak esa. Ya, tumpukan. Ya namanya tumpuk-tumpukan atau susun-susunan itu terdiri dari satuan apa bukan itu? Ya namanya orang itu satu tapi artinya adalah satuan. Orang itu satu, ya berarti di situ tumpuk-tumpukan. Ada kakinya satu, kanan kirinya satu, kanannya satu. Kepalanya satu. Nah, satu kepala itu isinya ada lagi kan? Ada mata, ada telinga. Kalau telinga itu disebut anggota badan apa anggota kepala? Anggota kepala ya itu. Satu tumpukan. Ya mustahil Tuhan itu satu bilangan ya. Satu tumpukan. Nah, satu biasa di sini adalah ta'addud bimana tarkib. Ta'addud itu bilangan dalam arti adalah susunan. Satu susun. Fizat, ya, Tuhannya itu tidak. Tuhan mustahil, Tuhan itu zatnya tersusun dari beberapa zat. Atau tersusun di dalam sifatnya, bilangan dalam sifatnya, Tuhan tersusun dalam sifatnya.
tersusun di dalam sifatnya. Au wujudun nazir, atau adanya bandingan, baik bandingan pada zatnya maupun sifatnya maupun af'alnya. Wa hadhihi ziddul wahdaniyah. Jadi kebalikan daripada wahdaniyah itu adalah ta'addud. Jadi apa? Mustahil Tuhan itu tidak wahdaniyah. Nah, mustahil Tuhan itu ta'addud. Nah, mustahil Tuhan itu bilang artinya mustahil Tuhan itu tersusun. Atau mustahil Tuhan itu ada bandingannya. Nazir itu bandingan, baik itu di dalam zatnya maupun sifatnya maupun af'alnya. Namanya bandingan itu ada selainnya. Nah, Tuhan itu nggak ada selainnya. Kalau Tuhan itu ada selain Tuhan siapa? Dan begitu kan? Selainnya Tuhan kita lah. Mamanya Tuhan itu melihat selainnya. Selainnya Tuhan yang melihat, kita juga melihat. Tapi hanya saling lihat. Itu udah namanya menduakan apa? Menduakan sifat. Tuhan itu maha tahu. Dibandingkan kita, lah itu menghadirkan apa? Bilangan pisah namanya. Itu nazir itu bilangan pisah. Kalau Tuhan itu ilmunya banyak. Tuhan itu serba tahu dah. Nah itu serba tahu itu tumpukan enggak? Serba tahu kan ilmunya tumpuk. Kita sering mendengarkan kan Tuhan itu serba tahu kan gitu ya. Serba tahu itu semuanya diketahui, banyak pengetahuannya, itu namanya serba tahu. Itu yang demikian mustahil. Mustahil Tuhan serba tahu. Serba itu banyak masalahnya. Itu wajib Tuhan itu ya wahdaniyah. Mustahil Tuhan tidak wahdaniyah. Isinya tidak wahdaniyah itu ya ta'addud bimakna adalah tersusun atau nazir. Mustahil Tuhan itu artinya ada selainnya, baik zatnya maupun sifatnya maupun punya bandingan. Itu mustahil. Sudah itu saja dulu. Kita yang besok akan melanjutkan adalah sifat yang ke-7. yakni bagian daripada sifat ma'ani. Itu saja. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana i'tarafna wa tub 'alaina taubah sairil ajma'amin fadlan wajudan manna la biktisabin minna inna Allah bikulli sulin wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi alhamdulillahi fil subhana rabbil salamun alal mursalin.